Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang saat ini berada di rumah, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta, ataupun Anda yang tengah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas, semoga Allah berikan keselamatan. Atau Anda yang baru pulang dari tempat aktivitas, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Anda hingga berkumpul dengan keluarga. Di siang hari ini, ikhwan dan akhwat, kembali kami menjumpai Anda dalam program Kesehatan Islami bersama Alfian dari Rumah Sehat Indonesia, dan kita telah terhubung langsung oleh beliau melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Alfian ya? Alhamdulillah sehat. Setelah kemarin kita melaksanakan program pelatihan off air dengan tema manfaat bumbu dapur bagi kesehatan. Kira-kira ada masukan atau ada sedikit cerita dari Pak Alfian sebelum kita masuk materi, Pak Alfian? Silakan. Kalau masukan sih bagus ya untuk kita teruskan, karena kemarin kayaknya antusias dari peserta itu luar biasa ya, karena sebenarnya kalau kita terusin itu panjang ya, karena masih banyak yang nanya ya, karena waktu kita batasin ya apa boleh buat ya. Nah, boleh nanti kalau memang mau dibikin lagi yang lebih detail atau kita case ya, case penyakit ya, walaupun nanti pasti juga case penyakit nanyanya nanti kemana-mana juga sih sebenarnya. Karena nanti kita fokus saja ke satu case penyakit atau dua penyakit ya, terus kayak kemarin ada latihannya ya. Jadi mereka memang mendapatkan ilmu yang bisa digunakan nanti ya. Betul. Bisa diajarkan yang ke yang lain juga. Gitu. Karena memang kemarin satu tema saja memang banyak pertanyaan juga Pak Alfian, macam-macam. Ya, itu Gitu dua ya. tema, bukan satu tema kemarin Iya, kan. dua tema. Frozen shoulder sama OA kan Iya, kemarin. bumbu dapur. Nah, ternyata ya tambah lagi bumbu dapur dan latihannya. Nah, ditambah dengan pertanyaan yang lain lah, macam-macam biasa. Betul, betul Pak Alfian. Dan memang kemarin banyak sekali testimoni dari pendengar yang hadir. Alhamdulillah, mengucapkan rasa syukur dan juga terima kasihnya ke Pak Alfian, dan Ya, berharap akan ada lagi pelatihan-pelatihan yang sama. Dan tentu saja yang sangat berkesan adalah ketika praktek membuat jamu ya. bumbu dapur, Membuat jamu. jampu dari bumbu dapur, dan itu bisa langsung dinikmati oleh pendengar, bahkan juga panitia kedapatan Pak Alfian, terima kasih begitu. Habis malah Habis Pak Alfian, dan dibungkus. rasanya memang segar, beda. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri, dengan kita beli memang beda rasa Pak Alfian ya. Segarnya itu Beda yang dong. khasiat dan segarnya begitu ya. Dan itu sudah di tes berapa kali, maksudnya itu yang pas ya, saya buat begini, oh ini kurang, oh ini tambah gitu. Jadi udah tes yang memang pas, maksudnya rasanya udah pas gitu ya. Iya. Dan memang sudah lebih dari 2 tahun ikhwan dan akhwat kita tidak melakukan pelatihan off air, dan baru kemarin alhamdulillah berhasil mengadakan pelatihan off air yang untuk pertama kalinya setelah pandemi bersama Pak Alfian. Insyaallah nanti kan ada lagi Pak Alfian ya. Insya Allah Insyaallah. siap. Siap, insyaallah. Jadi bagi ikhwan dan akhwat, nantikan pelatihan-pelatihan selanjutnya ya di Radio Silaturahim di lantai 2. Tema kita di siang hari ini ikhwan dan akhwat tentang manfaat terapi lintah. Nah, ini dia. Padahal dulu ya ikhwan dan akhwat, Pak Alfian ini memang terkenal dengan lintahnya begitu ya. Akhirnya lintahnya keluar lagi nih. Langsung aja deh Pak Alfian Ya udah dengan lama gitu materi. nggak cerita Betul. tentang Betul Pak lintah ya, Alfian. makanya Iya. itu juga tentang tulang, penyakit lain. Nah ini coba saya gali lagi, udah lama banget nggak ngomongin lintah nih gitu kan. Baik, Udah deh. silakan Pak Alfian, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ketemu lagi di Sabtu keempat ya. Kemarin ketemu secara langsung, kita ngadain workshop. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita mengadakan lagi ya. Nah ini udah lama saya nggak gali tentang manfaat terapi lintah ya, benefit lead terapi. Di Google itu juga banyak jurnal-jurnalnya, bisa dibuka ya, leech terapi atau hirudoterapy ya, jurnal ya, dan penelitiannya tuh sangat banyak ya, dan itu ilmiah ya, ilmiah. Jadi buka aja yang mau NCBI, mau yang jurnal-jurnal Prime ya, itu ada semua. Jadi mereka sudah melakukan penelitian dan hasilnya sangat banyak. Cuman saya batasin ya, karena banyak banget manfaatnya dan saya batasin hanya beberapa ya, karena kalau full semua, wah rame ini di sini ya. Dan semalam juga saya baru ngerjakan, jadi baru sempet, dan ya beberapa aja yang saya jabarkan. Nah ini ada gambarnya lintah ya. Lintah ini ada macam-macam ya, yang kita gunakan Hirudo medicalis ya. Nah yang di klinik itu warnanya hijau begini, ada kuning-kuningnya. Nah kalau dari sampingnya yang kayak gambar nomor 2 dari kiri ya, yang nomor 2, nomor 1, nomor 2, yang nomor 3 dan 4 ini nggak digunakan ya. Nah, di lintah tersebut mempunyai enzim ya, makanya lintah itu sangat bermanfaat. Ini jurnal ya, saya lupa jurnalnya apa ya, pokoknya buka aja benefit leech therapy atau hirudoterapy, nanti di situ ada enzim-enzimnya ya. Nah, yang enzim yang berpengaruh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 14 enzim ya. Yang paling sering kita jabarkan yaitu hirudin ya. Kenapa hirudin? Dia bisa menghambat pengentalan darah, yaitu dia bisa mengencerkan darah ya. Tujuannya apa? Nah makanya kenapa kok lintah digunakan jijik ya. Padahal lintah ini dulu saya kenalkan tahun 2000 berapa ya, 2010 ya. Dulu orang mau terapi lintah geli banget ya, digratisin pun juga orang belum tentu mau ya. 2010 ya, apa 2009, pokoknya antara itu deh, saya lupa ya. Nah itu wah ternyata lintah itu di luar negeri itu sangat banyak ya, untuk kecantikan malah ya, dibuat ekstrak untuk muka ya, di Jerman menggunakan freeze dryer ya, freeze drying ya metodenya. Nah, lintah ini dulu wah susah banget saya perkenalkan awal mula. Jadi awal mula lintah ini terkenal itu ya sekarang ya. Kalau dulu tuh wah itu susah banget ya untuk memperkenalkan, orang geli banget ya. Nah, ternyata Allah ciptakan makhluk itu tidak sia-sia ya. Ternyata lintah ini mempunyai enzim. Nah, enzimnya itu yang kita butuhkan ya, bukan lintahnya sebenarnya, karena enzimnya ada di dalam lintah ya. Kalau kita menggunakan teknologi bisa saja ya, cuman mahal ya. Itu freeze drying, caranya lintah itu dibekukan, dieskan, baru diekstrak ya. Itu di Jerman ada alatnya. Di kita ada, cuman jatuhnya mahal. Di UI itu ada ya. Dulu waktu saya ngambil S2 di UI tahun 2013 2015 itu sudah ada alatnya, cuman belum digunakan kayaknya waktu itu ya. Nah itu bisa kita gunakan dan kita oleskan sebenarnya. Nah cuman yang sangat banyak beredar sekarang ini kan minyak lintahnya cuman disangrai ya, atau didiamkan di dalam tanah ya, kayak apa ya namanya tuh, di kayak bawang didiamkan sampai hitam ya. Nah sama seperti itu, didiamkan lama-lama dia nanti minyaknya tuh diambil ya. Nah tapi itu kadang-kadang rusak enzimnya ya. Memang ada yang berhasil, ada yang rusak enzimnya ya. Kalau bagusnya itu freeze drying ya. Makanya kalau lebih enaknya sudahlah gunakan lintah yang hidup ya, karena enzimnya pasti di dalamnya ya itu. Nah hirudin ini bisa menghambat pengentalan darah. Nah, makanya banyak banget kasus-kasus yang penyumbatan ya, di vein trombosis ya, atau pembuluh darah venanya katupnya tertutup ya, yang kayak jaring laba-laba di kaki belakang itu biru-biru. Nah, itu bisa hilang ya. Atau orang dengan infeksi kaki ya. Nah, ini pasien saya barusan ada ya infeksi kaki ya.
Nah, itu pun juga bisa bersih ya. Nah, terus untuk orang jantung ya, untuk orang stroke ya, sangat membantu banget dari enzimnya ini. Nah, enzimnya hirudin ini bisa menghambat pengentalan darah. Kalin juga sama. Dia bisa menghambat agregasi platelet, berarti dia bisa menghambat pengentalan darah juga ya. Terus ada lagi enzim yang bisa melebarkan pembuluh darah ya seperti histamin, asetilkolin. Nah, itu dia bisa vasodilator, melebarkan pembuluh darah. Nah, dia bisa juga increase the flow of blood, jadi meningkatkan aliran darah seperti enzimnya karboksipeptidase A inhibitor ya. Nah, itu dia bisa melancarkan aliran darah. Dia juga punya anestesi ya, anestesi. Dia juga punya anti-inflamasi, anti-inflamasi pada enzim Eglins ya. Dia juga bisa sebagai antibiotik ya, hyaluronidase ya, itu ya. Nah, ternyata enzimnya lintah ini sangat banyak yang bermanfaat ya. Dan ini jurnal penelitian, bukan saya yang buat ya. Dan saya sudah melakukan ini sudah lama ya. Dan alhamdulillah selama 12 tahun ya bagus-bagus saja, maksudnya efek samping tuh hampir tidak ada ya. Ya, tapi kita steril ya, maksudnya steril, dan kita juga harus hati-hati ya, maksudnya tidak sembarangan ya. Kita harus mengetahui teknik steril ya. Kita juga harus sekolah ya. Jadi tidak asal maksudnya ya. Jadi kita tahu cara melakukannya, apa tindakannya, titik-titik efektifnya bagaimana ya. Terus kita tahu misalnya ada infak di mana ya, ada penyumbatan di mana, atau di katup jantungnya ya, atau di venanya ya, atau kolesterol atau asam urat ya, itu bisa, atau diabetes ya gitu. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, ini penjelasan aja. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya di awal. Jadi ada hirudin yang bertindak sebagai antikoagulasi, anti pengentalan darah. Ada lagi kalin, dia menghambat pembekuan darah ya. Nah, ada lagi komponen yang melarutkan bekuan fibrin. Nah, kadang-kadang kan plak itu kan terjadi karena ada celahnya endotel, ada radikal bebas, akhirnya dia akan menjadilah sel foam. Nah, sel foam itu nanti akan mengelembung ya, kayak di bawah kulit, akhirnya pecah. Nah, pecah itu getas, terjadilah trombin ya, trombus ya. Nah, itu bisa dipecah dia ya, bekuan fibrin itu bisa dihambat dia dengan enzimnya destabilase ya, itu ya enzimnya. Nah, itu enzimnya. Dia bisa menghambat bekuan fibrin. Nah, ada lagi yang mengandung inhibitor faktor XA ya. Senyawa ini menahan efek koagulasi dari faktor XA. Koagulasi memiliki hidrolase yang meningkatkan viskositas cairan interstisial. Nah, sudah jelas ya, dia bisa hidrolase ini kan biasanya obat-obat yang disuntikkan supaya dia bisa mencapai mempermudah masuknya obat ya, memperlancar prosesnya obat ya. Nah, jadi dia membantu banget ya, sehingga dia bisa membantu untuk mengencerkan darah ya. Nah, terus dia juga ada efek vasodilatasi yang tadi saya sebutkan dari asetilkolin dan histamin serta inhibitor karboksipeptidase A ya. Nah, 3 komponen ini bisa melebarkan pembuluh darah ya. Jadi dia inhibit vasokonstriksi. Jadi vasodilatasi melebarkan pembuluh darah. Jadi sudah jelas banget enzimnya ini. Nah, makanya banyak digunakan ya kasus-kasus untuk penyumbatan pembuluh darah ya, kasus-kasus stroke ya. Kasus stroke itu kan penyumbat pembuluh darah, kasus-kasus jantung ya. Nah, kemarin kan Mas Krisna dia cerita ya, pas dia mau dicek di jantungnya sudah bersih ya, sebelum itu kita lintah ya. Nah, itu bukti nyata maksudnya ya, bisa ditanyakan Mas Krisna sendiri ya, dan pasien-pasien lain. Jadi orang yang kena jantung itu bisa sembuh dengan lintah begitu? Bisa, karena kan udah jelas enzimnya ya. Nah, dibantu lagi dengan herbal ya, herbal dari dalam, lintah dari luar ya. Tapi kalau kasus-kasus misalnya tulang, misalnya kejepit, ya harus kita benerin ya, tidak nyambung ya gitu. Jadi maksudnya itu pasien itu diarahkan yang sesuai dengan keluhan dia. Misalnya dia kena masalah pembuluh darah,
Misalnya kayak tadi ada eksim atau dia ada abses ya, atau ada jantung ya, ada stroke, itu menggunakan lintah. Tapi kalau misalnya dia posisi postur kejepit, nah itu saya benarkan ya. Nah, herbal pasti ada karena herbal itu akan membantu menunjang pelengkap ya. Akhirnya dia lebih cepat sembuhnya ya itu. Baik, Pak Alfian, saya ingin bertanya, apa bedanya lintah dengan bekam? Kalau lintah itu kan ada enzim, ya perbedaannya. Kalau bekam tidak ada enzim. Bekam itu cuman kita keluarkan darah, ya, dan dia melalui kapiler, ya, melalui pembuluh darah di luar, ya, bagian epidermis, ya, mungkin agak masuk dikit dermis lah, ya, epidermis, dermis, ya. Kalau dia pakai bisturi, ya agak dalam, ya. Nah, dia hanya mengeluarkan darah, ya, tapi tidak punya enzim, ya. Sama kayak kita donor darah. Nah, donor darah cuma dari vena, ya. Nah, itu mengeluarkan darah, tapi lemak kebuang juga pasti. Nah, cuman di sini lintah itu kita butuhkan enzimnya. Enzimnya itu yang bisa mengencerkan, ya. Enzimnya selain dia sedang mengencerkan, dia kan ngasih enzim dulu sebelum dia minum itu, dia ngasih enzim dulu, ya. Enzim terus dilarutkan sampai encer, akhirnya diminum, ya. Makanya kalau misalnya ada orang varises itu kelihatan banget cepat biru-birunya langsung hilang, ya. Jadi dia cairkan dulu yang kesumbat di vena tadi, ya, baru dia sedot, ya. Jadi yang kesumbat, yang ada kolesterol, ada apa di situ kesedot juga pasti otomatis, ya. Nah, makanya orang stroke yang infak, ya, satu kali datang ke sini, kedua kali datang sudah bisa jalan, dari nggak bisa jalan, ya, karena infak penyumbatan udah jelas, ya. Nah, dia ngencerkan dulu, baru dia nyedot. Nah, enzim yang tadi yang saya sebutkan tadi, yang bermanfaat, ya, makanya di situ kan ada tadi hirudin, ada kalin, ada segala macam, ya. Nah, dia bisa melebarkan pembuluh darah, dia bisa meningkatkan aliran darah, dia bisa mencegah pengentalan darah, ngencerkan darah. Makanya orang yang triglycerid, nah kemarin juga ada pasien saya, triglyceridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, sebulan nggak sampai ya kalau nggak salah ya, dia cek lab lagi sudah bagus, ya, dikombinasi dengan herbal. Nanti kita lihat saja sendiri, pasien datang dengan lab, nanti kita periksa lagi sebulan atau 2 bulan, insya Allah sih turun, ya. Nah, kita juga kasih edukasi pantangan makan, karena kalau nggak pantangan makan, ya kita kuras, dia masukin lagi, kuras, masukin, nggak selesai juga, ya. Gitu. Baik, jadi untuk stroke bisa sembuh dengan terapi lintah, Pak Alfian, ya? Bisa, insya Allah, bismillah. Karena sudah banyak saya pasien-pasien stroke tuh, ya. Di YouTube saya pun juga banyak, ya, sampai kadang-kadang saya tuh kalau mau bikin YouTube tuh, ya kalau ada waktu saya bikin, ya, kalau enggak ya sudahlah, karena sudah terlalu banyak, ya. Malah saya senang sekarang edukasi banyak, ya, saya masukin edukasi, karena itu yang harta akhirat, ya, maksudnya itu ilmu yang bermanfaat, ya, gitu. Baik, untuk sebelum masuk ke ini slide selanjutnya SOP di RSI, untuk stroke sendiri berapa kali sampai dia sembuh total, Pak Alfian? Untuk berapa kali kita nggak bisa tentukan, karena kan infak itu kan macam-macam, ya. Ada dia bagian ada frontal, ada parietal, ada occipital, ada temporal, ya. Ada bagian basal ganglia, ya. Ada bagian-bagian macam-macam, ya, bagiannya, ya. Nah, tergantung lokasi titiknya dan tergantung cepat penanganannya. Karena kalau stroke itu saraf itu kalau sudah dia asupan oksigennya kurang atau tersumbat, dia pasti mati sarafnya, ya. Nah, makanya kita bantu maksimum dengan sel saraf yang masih bagus, ya. Kita pulihkan di situ, semakin dia banyak pembuluh darah, semakin banyak oksigen yang masuk, semakin bagus, ya. Tapi kalau jantung berbeda. Kalau jantung pun sudah lama masih aman, karena dia bisa bikin pembuluh darah baru. Dia bisa bikin angiogenesis, misalnya yang tersumbatnya jalur utama nih, dia bisa bikin serabut-serabut kecil, jalan-jalan kampung, ya. Berbeda dengan kepala, ya. Makanya saya senang tuh stroke-stroke tuh yang baru, ya. Kalau stroke-stroke sudah lama itu kadang-kadang lambat pemulihannya, ya. Nah, tergantung luas area infaknya juga, ya, itu. Jadi nggak bisa kita tentukan, nanti kita lihat per terapi biasanya, ya. Nanti perkembangannya, ada yang sekali, 2 kali sudah bisa jalan. Ada yang kemarin yang koma 2 bulan, ya, sampai dia sudah bisa pakai sepeda, bisa jalan-jalan, ya. Ada lagi yang nggak sampai berbulan-bulan, ya. Ada yang cuma 2 minggu atau 3 minggu, ya, dari koma, ya. Nah, jadi terlalu dilihat dari case-nya.
ya itu. Baik, ada pertanyaan dari Pak Aan di Jakarta, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung warahmatullahi saja, wabarakatuh. Pak Alfian, jadi kalau demikian terapi lintah ini untuk pengobatan apa saja? Oke, tadi sudah disebutkan ya. Jadi kalau terapi lintah itu untuk pembuluh darah, ya. Jadi misalnya dia terjadi penyumbatan, ya, atau darahnya kental, atau kolesterol, atau asam urat, atau gula, diabetes, atau eksim, ya. Nah kalau di luar negeri itu malah untuk orang yang misalnya kupingnya copot, kupingnya putus ya, copot ya, jarinya putus misalnya ya. Nah, mereka dijahit dulu, ya. Setelah dijahit, mereka dikasih lintah. Supaya apa? Terjadilah pembuluh darah yang cepat, angiogenesis, terus juga aliran darahnya lancar, sehingga nyambungnya lebih cepat. Itu di luar negeri. Malah di luar negeri itu menggunakan lintah untuk kecantikan sekarang, ya. Makanya muka saya juga face-nya glowing ya. Saya juga suka ngelintah, sebulan atau 2 bulan itu saya ngelintah, ya. Karena lintah itu kan tadi udah jelas enzimnya melancarkan aliran darah. Darah itu mau apa? Nutrisi dan oksigen kan. Semakin banyak nutrisi oksigen yang terbentuk, apa yang mengalir ya, semakin bagus kan. Berarti kan nutrisi kita lebih bagus kan. Nah, jadi bukan untuk pengobatan pun, kalau di luar negeri bukan untuk pengobatan, malah untuk preventif, untuk kecantikan ya. Ada yang jarinya putus ya, untuk ya hal-hal lain lah. Nah, kalau kita di Indonesia banyak keluhan dengan penyakit ya itu. Baik, Pak Alfian. Terima kasih banyak untuk jawabannya dari Pak An. Oke. Dilanjut, Ini Pak mau Alfian. lanjut ya. Oke. Ya. Nah, biasanya saya gunakan di RSI, Rumah Sehat Indonesia, ya SOP saya, diabetes ini yang dijawab tadi ya. Apa aja? Ya sebenarnya banyak ya. Karena kalau saya jabarkan semua banyak banget ya. Nah, tapi yang paling umum untuk diabetes, ya untuk kolesterol, ya untuk asam urat, ya jantung, stroke, ya. Terus untuk eksim, ya. Terus untuk apa itu varises, ya. Porikokel, ya. Porikokel juga bisa. Ada pasien saya itu porikokel. Jadi porikokel itu pembuluh darah vena di buah zakar, Mas. Jadi dia tuh sakit terus ya karena bengkak, karena dia tuh varises ya. Nah, itu kita gunakan lintah, sakitnya pasti sudah berkurang karena aliran darahnya akan lancar ya. Nah, ini juga ada, bisa cari di Google ya, case study of leech application in diabetic foot ulcer. Nah, ini buat orang diabetes ya. Ada yang sudah hitam, ya, nekrosis ya, karena aliran darahnya nggak lancar, hitam itu. Kan orang diabetes itu kan dia terjadi stagnasi darah ya, akhirnya yang ketungkai itu biasanya bagian distalnya yang menjauhi ya, itu akan hitam biasanya, hitam, baal, kesemutan. Nah, kalau gulanya masih rata-rata bagus, boleh kita terapi lintah ya. Nah, dengan adanya lintah nanti kaki yang hitam tadi akan memutih, akan ada darahnya ya, bukan memutih pucat ya, maksudnya itu akan mengalir darahnya. Nah, itu bisa dicek case study of leech application in diabetic foot ulcer, itu ada gambarnya. Jadi hari keberapa dia terapi, hari keberapa sampai dia bagus ya, di situ ada gambarnya, jurnalnya ya. Nah, ada lagi bisa untuk hiperlipidemia. Hiperlipidemia itu kolesterol total tinggi, LDL tinggi, trigliserid tinggi, HDL-nya rendah. Ya, jadi untuk kolesterol lah maksudnya. Nah, kolesterol ini bisa mengakibatkan fatty liver. Ya, gula yang tinggi bisa mengakibatkan fatty liver. Ya, fatty liver ini perlemakan di hati. Nah, sedangkan hati kita tuh organ yang paling besar dan organ yang paling capek ya untuk metabolisme. Kita makan di metabolisme di situ, kita minum herbal, minum obat di metabolisme di situ. Pokoknya kerjanya itu banyak banget ya untuk metabolisme makanan yang masuk ke tubuh kita. Nah, karena dia ada perlemakan, ada nutup lah ya kerjanya, akhirnya kerjanya kan nggak maksimum ya, karena lemak itu numpuk di hati ya, akhirnya kerjanya nggak maksimum, terjadilah sirosis nanti ya, SGOT SGPT-nya meningkat ya. Nah, makanya kita SOP di klinik itu pasti ada herbalnya untuk menunjang ya, untuk komplementer ya, melengkapi ya. Nah, di sini bisa lihat jurnalnya Effect of Leech on Lipid Metabolism
and liver in hyperlipidemia rats ya. Ini pada tikus ya. Nah, dia bisa menurunkan kadar kolesterol sehingga bagi penderita jantung, stroke ya atau penyumbatan lainnya ya akan membantu sekali. Ya makanya saya sebulan 2 bulan tuh pasti ngelintah. Apalagi saya dulu pernah ada glukoma. Ya glukoma itu tekanan bola mata tinggi. Nah, untuk glukoma juga bagus ya, tapi belum rusak sel sarafnya ya. Saya dulu kuliah S1 semester berapa saya lupa ya. Jadi saya cek tekanan bola mata saya tinggi ya 27 ya. Yang sebelah 25, sebelah 27. Nah, sekarang saya cek lagi alhamdulillah nggak pernah di atas itu 17 ya 15 ya. Makanya saya suka terapi limpa itu di alis ya. Di alis ya. Di kepala juga bagian mata ya, bagian belakang akipital ya. Nah, itu saya terapi ya. Lidah ya, kepala ya untuk ngindarin jantung dan stroke ya. Jadi sebulan 2 bulan pasti saya terapi lintah walaupun saya nggak ada keluhan ya. Untuk apa tadi tujuannya itu melancarkan aliran preventif ya. Preventif ya. Iya. Nah, ada lagi untuk kasus hiporesima ya. Hiporesima itu untuk kasus asam urat ya. Nah, orang asam urat itu kan pasti kalau lagi bengkak kan kristal oksalat itu disendi-sendi ya, kristalnya itu disendi-sendi, dia bengkak, merah, terus panas ya. Nah, kita lintah tadi kan punya antiinflamasi ya, dia juga bisa menyedot ya dari kristal-kristal tadi yang purin tadi ya, purin yang mengendap tadi tersedot, akhirnya nanti kempes ya orang-orang asam urat itu. Dan itu banyak banget pasien yang sudah saya terapi karena asam urat yang bengkak ya. Dan banyak pasien yang ya 4 sehat 5 sembarang, maksudnya udah pernah terapi, dia salah makan, bukan salah makan sih, doyan sih kalau menurut saya ya. Kalau salah makan sekali 2 kali ya. Ini sering banget Pak Alfian, bengkak lagi, saya ke sana ya. Jadi maksud saya doyan ini ya. Nah, itu juga bisa lihat di Journal of Traditional Medicine and Clinical Naturopathy ya, di situ ada ya. Jadi sangat banyak ya jurnal-jurnal lintah itu yang sudah diterapkan di luar negeri ya. Nah, sebenarnya kita ini bisa diterapkan, cuman komisi etiknya kadang-kadang agak susah di komisi etik ya. Komisi etiknya tuh banyak yang harus persyaratan-persyaratan yang harus di apa ya? Dilaksanakan ya. Nah, kalau di luar negeri mungkin komisi etiknya banyak yang menunjang jadi cepat mungkin ya. Saya nggak ngerti ya. Jadi banyak banget ya. Nah, mungkin kita bisa melalui binatang ya, tapi susah juga kalau binatang kan karena dia paling lintahnya kecil ya. Kalau kita ke tikus kan ya darahnya sedikit ya. Disedot lintah satu aja udah kelengan kali tikusnya ya. Nah, ini ada mekanisme herbal ya. Selain saya bicara tentang lintah, juga ada herbal. Biasanya saya gitu ya edukasinya. Jadi apa yang bisa dibawa untuk pendengar ya setiap saya siaran ya. Jadi ya itulah ilmu yang bermanfaat tadi ya. Nah, mekanisme herbal untuk mengontrol kadar gula darah yaitu pertama dia bisa menghambat hidrolisis karbohidrat menjadi glukosa di saluran cerna sehingga menyebabkan glukosa yang terserap ke dalam darah menurun ya, akhirnya gulanya nggak tinggi ya. Terus penghambatan pembentukan gula di hati. Nah, gula ini kan kalau dia banyak tersimpan di hati dan di otot. Nah, makanya orang gula tinggi bisa fatty liver. Ya, fatty liver kalau sudah inflamasi nggak bisa kembali lagi. Ya, nah dengan USG. Nah, kemarin saya barusan USG kan pulang ke Palembang. Kakak saya kan kebetulan dokter semua. Jadi kalau saya pas ke Palembang, saya medical check up. Ya, nah pun dicek. Ya, lumayan lah. Harganya bersahabat lah, Mas. Gitu kan. Kalau saya kan pribadi soalnya kan nggak menggunakan ini ya asuransi atau lainnya ya. Jadi kakak saya kebetulan kan radiologi spesialis, subspesialis anak ya. Jadi ya pasti saya cek gitu kan USG, kadang MRI ya. Itu nah USG kemarin bagus semua alhamdulillah ya. Fatty liver pun alhamdulillah aman ya. Jadi saya ngecek ya, pasti saya ngecek kalau pulang ke Palembang ya paling nggak setahun sekali kalau dulu ya. Kalau kemarin saya 2 tahun nggak pulang ya.
Nah, terus dia bisa meningkatkan sekresi insulin dan sensitivitasnya dan meningkatkan ambilan glukosa. Jadi dia bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Kalau insulinnya sedikit ditingkatkannya ya agar sensitivitas insulinnya meningkat ya. Khusus untuk tipe 2 ya, bukan tipe 1. Kalau tipe 1 tuh sel beta pankreasnya sudah rusak. Nah, ini ada herbal, resep herbal untuk di samping kita terapi lintah ya bisa kita gunakan herbal ya. Nah, ini bisa dicatat, disiapkan pena dan kertas ya. Ada sambiloto. Ini Ya. resep herbal untuk Gula. Untuk gula. Nah, untuk diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2. Baik, bagi Anda ikhwan akhwat yang sedang mendengarkan Rasil dan menderita diabetes tipe 2, ini ada resep herbal dari Pak Alfian. Dicatat ya. Silakan Pak. Ya. Jadi kalau saya siaran siap-siap kertas sama pena ya pasti ada yang dibawa ya apa yang bisa dibawa untuk didengar ya. Nah ini ada sambiloto 1 genggam ya, sambiloto itu pahit ya sama brotowali pahit ya. Jadi dikasih tahu dulu nanti wah pas nyoba wow mantap ya. Kalau yang udah tahu aman. Pahitnya kan pahit segar Pak Alfian. Ya pahit ya namanya pahit ya. Kalau nggak minum sambiloto ngeliat saya Mas, jadi manis pasti Mas. Kalau lagi siaran, kalau enggak kan nggak bisa. Ya, sambiloto 1 genggam, brotowali 1 genggam ya. Mohon maaf ya, suka bercanda saya. Nggak apa-apa Pak Alfian, lanjut. Tapi pelatihan kemarin nggak dibawa sambiloto sama brotowalinya ya? Karena kan kemarin kita bahas sendi ya, kan beda arahnya. Masa keluhannya frozen shoulder sama OA kita bawa sambiloto sama brotowali ya kan nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Iya, baik. Ya. Lanjut Alfian. Jadi ada sambiloto 1 genggam, brotowali 1 genggam, kayu manis 1 batang kira-kira 15 cm ya, kayu manis tahu kan. Nah, kunyit 3 jari. Kenapa? Ada kunyitnya karena sambiloto itu pahit, takutnya iritasi ke lambung ya. Akhirnya dikasih kunyit. Nah, kayak kemarin kan ada testimoni Bapak-bapak siapa Pak siapa Pak Agus Pak Edi ya. Nah, kan dia bilang sebelum saya paparan malah ya. Saya paparan dulu baru datang, dia datangnya telat. Dia sendiri bilang kan ada teman saya siapa ya katanya dia sudah gunakan obat medis ya nggak sembuh-sembuh lambungnya segala macam lah pokoknya dia cerita panjang lebar akhirnya dia gunakan kunyit ya alhamdulillah sembuh sampai sekarang ya memang jelas jurnalnya banyak kok ya makanya kalau ada yang bakal meningkatkan asam lambung pasti ada kunyitnya temennya tuh pasti kunyit ya tapi kunyit sambiloto hati-hati bagi tensinya yang rendah karena tensinya akan turun hipotensi. Makanya kalau tensinya rendah, tambahin garam. Ya, tambahin garam. Ya, jangan lupa garam. Ya. Nah, airnya 1 liter menjadi 600 ml. Bisa minum sekitar 3 kali 200 ml. Ya, sudah dia mendidih, apinya. Ini sudah bahan-bahan sudah dicuci bersih semua ya. Sudah cuci bersih semua. Airnya mendidihkan 1 liter. Terus apinya kecilkan, baru masuk semua bahan-bahan. Ya, sekitar setelah 600 ml, saring, dihidangkan ya bisa disimpan di kulkas boleh ya atau mau dipanaskan lagi boleh ya oke nah ini ada pantangannya juga jadi sambil kita terapi herbal ada pantangannya juga ya kalau dia nggak mantangin ya kayak tadi saya cerita sudah kita kuras dia masukin lagi kita kuras masukin lagi nggak selesai kan ya memang bagus sih karena sudah terapi, sudah herbal, agak lumayan lah turun. Cuman maksud saya kan dia pengen sembuh, pengen maksudnya tuh ya kayak pasien saya kemarin 13 HbA1c-nya. Sekarang sudah 5,6 ya, normal sudah 5,6 normal ya. Nah, caranya apa? Edukasi ya, edukasi. Memang orang diabetes ini suka makan ya, maksudnya tuh bisa dia makan cari yang beda ya. Nah, yang pertama pantangannya adalah makanan manis. Ya kalau sudah manis ya nggak perlu manis lagi ya gitu ya nah terus makanan yang kaya lemak trans ini misalnya minyak olive oil misalnya atau minyak canola ya kan dipanasin berkali-kali itu akan menjadi lemak trans atau minyak goreng yang berkali-kali ya menjadi lemak trans bisa juga ya buah kering ya buah yang dikeringkan misalnya aprikot ya kurma ya
Orang diabetes makan kurma pasti dia naik ya. Terus madu ya, sirup grape ya, sirup maple ya, itu hati-hati ya. Terus minuman manis ya, minuman manis misalnya es teh manis, kopi manis ya. Kalau manisnya dia menggunakan gula diabetes masih aman, atau gula stevia ya. Atau kopi dengan tambahan bahan lain, misalnya kopi saset. Nah, kopi saset itu meningkatkan gula tinggi banget ya. Terus saus, nah orang banyak nggak tahu tuh saus. Saya udah makannya, Pak Alfian, udah aman semua. Dah, ibu coba sebutin deh apa ibu makan pagi tadi ya, atau ibu makan kemarin. Udah pasti kesebut ya. Kalau saya gitu caranya, karena dia kadang-kadang pasien tuh dia nggak tahu ya, banyak yang edukasi yang kurang di Cina. Ini banyak banget Mas. Saya tuh survei ya, sampai survei sendiri ya. Ternyata orang berobat tuh ya, banyak nggak dikasih tahu edukasinya Mas. Banyak sekali Mas. Kadang-kadang cuma dikasih resep obat sudah selesai. Dikasih obat selesai. Dikasih obat selesai. Nggak ada yang memberitahukan. Karena berapa kali banyak, oh saya baru tahu Pak Alfian, ini saya makan. Wah itu sering banget Mas. Sering banget saya nemukan itu. Ya. Jadi edukasi itu nomor satu kalau menurut saya. Ya, selama dia nggak edukasi, dia kasih obat, oke, mengatasin sebentar, tapi nggak ngobatin kan? Iya. Masuk keluar, ya nggak selesai kan? Ya, jadi edukasi nomor pertama. Nah, saus tomat, saus salad, ya, roti putih, ya, kalau roti gandum masih aman, ya, nasi putih, ya. Sebenarnya nasi merah juga meningkatkan gula kalau dia banyak, cuman nasi merah itu lebih cepat kenyang kita, atau nasi hitam ya lebih cepat kenyang ya, tepung olahan ya, yogurt rasa buah ya. Makanya kalau kita beli yogurt yang plain aja, yang memang tidak ada gula ya, jangan ada rasa buah ya. Sereal ya, kata orang sereal aman, ternyata sereal itu tinggi juga gulanya. Kentang goreng, nasi uduk sama ya, karena kan diolah dia nasi biasa lagi ya, terus juga kan diolah dengan santan ya, terus ditambah lagi manis ya, udah deh kolesterol naik, gula naik ya. Nah, kentang goreng dengan kentang rebus itu berbeda ya. Kentang goreng indeks glikemiknya tinggi, kentang rebus masih aman. Makanya kalau orang diabetes mending dia cari putih telur, cari kentang rebus ya. Kentang itu direbus dengan kulit-kulitnya kalau bisa, jadi dibersihkan dulu, rebus dengan kulit-kulitnya. Kenapa Pak Alfian? Supaya dia cepat kenyang, nggak cepat lapar ya. Kalau ada kulit itu nggak cepat lapar ya. Makanya kita makan buah juga sama kulit kalau bisanya. Bukan jeruk ya, maksud saya apel, pir ya. Jangan jeruk sama kulit. Kalau durian jangan sama kulit ya. Kasih Mas Agus saja kulitnya ya. Maksud saya pir, apel gitu ya, Mas. Kalau ya, semangka nggak boleh semangka ya? Semangka itu bagus loh untuk orang triglycerid tinggi, itu kulitnya bagus ya. Itu sangat bagus, itu bagus banget ya. Tapi kalau bagi yang mah jangan makan semangka ya, karena enak pas sesaat, dingin di mulut, di lambung, asam ya. Itu banyak orang nggak tahu tuh ya. Semangka, melon ya, itu enak banget. Tapi pas sudah berapa jam ya sudah, coba aja langsung melilit ya. Yang bagi mah ya. Nanas buat orang diabetes nggak boleh juga karena manis ya. Itu buat orang mah juga jangan, nanas tajam ya. Itu buat orang yang tidak ada diabetes, tidak ada mah, untuk kolesterol bagus ya, karena mengandung bromelin ya. Itu. Nah ini kita bahas, ternyata sedikit aja paparan, banyak juga yang nyambungnya ya. Tadi kita sudah diabetes, nah ya. Terus kita dengan kolesterol, jadi terapi lintah juga membantu untuk kolesterol ya. Kolesterol yang bagus itu dia pembuluh darah yang bagus itu dia tidak ada penyumbatan ya, tidak ada plak seperti yang di gambar sebelah kiri ini, bersih bagus ya. Nah setelah dia ke tengah dia sudah ada penyumbatan 50% seperti gambar yang di tengah ya. Setelah itu dia akan menyumbat lagi 75% ya, seperti gambar yang di sebelah kanan ya. Nah, setelah dia ketutup ya, akhirnya terjadilah penyumbatan ya. Penyumbatan bisa di jantung, bisa di kepala. Ya sama, ini penyumbatan pembuluh darah di bagian mana yang mau tersumbat ya. Bisa juga di pembuluh darah vena balik ya, varises kayak itu, pericokel ya, kayak gitu ya. Atau wasir itu juga sama ya, hemoroid itu ya.
Nah, ada herbal yang untuk membantu kolesterol. Nah, catat lagi, siapin pena ya dan kertas ya. Kalau Baik. ketinggalan nanti saya minta sama Mas Fajar dikirimin kayak kemarin ya. Nanti saya upload lagi ke YouTube saya atau YouTube Rasil juga ada ya. Oke. Nah, Resep herbal untuk herbal kolesterol, ikhwan dan untuk akhwat silahkan kolesterol. dicatat. Nah, nanti tinggal kalau ketinggalan bisa dicek di YouTube ya. Iya. Bawang putih 5 siung. 5 siung itu 5 biji ya. Bawang putih apa aja, mau tunggal mau apa, boleh ya. Seledri, tapi hati-hati bawang putih kalau ada orang yang alergi atau bau badan ya, karena bawang putih ini bisa menyebabkan bau badan ya. Terus juga alergi, bagi yang alergi ya. Terus seledri 1 genggam. Seledri udah tahu kan Iya. ya. Temulawak 3 jari, kunyit 3 jari. Kenapa ada kunyit lagi? Karena bawang putih itu tajam ya, seledri juga tajam ke lambung ya. Nah, bawang putih ini 5 siung, dia bisa untuk anti hiperlipidemia, seledri juga. Nah, cuma seledri ini kencing ya, kencing dan ngantuk ya. Jadi kalau orang mau minum seledri sebaiknya jangan mau nyupir ya, mau bawa kendaraan ya, karena ngantuk ya. Terus juga melancarkan aliran kencing ya, maksudnya itu diuretik ya, maksudnya dia kencing-kencing ya. Temulawak 3 jari, kunyit 3 jari. Nah, kalau orang gendut, gemuk ya, pengen kan temulawak ini nafsu makan ya, supaya nafsu makannya tidak terjadi, pas ngerebusnya dipisahkan, dibuka pancinya ya, supaya minyak asirnya keluar. Nah, minyak asirnya itu yang bikin nafsu makan ya. Tapi kalau memang orangnya kurus, dia pengen nafsu makan ya, ditutup ya, jangan sampai terbuka ya. Sama caranya, air 1 liter dimasak sampai mendidih, kecilkan apinya, bahan-bahan yang sudah dicuci masukkan semua, tutup dengan panci ya. Pancinya kalau bisa kayak yang kemarin saya workshop ya. Yang dari Kak Beling. Dari Beling ya, pirek namanya. Itu bagus ya. Jadi nggak ada zat-zat yang masuk ke dalam itu ya. Itu bikin aja khusus kok. Jadi bersihkannya juga enak. Karena kalau kunyit itu kan kuning ya, bikin kuning ya. Nah, kalau dengan beling kan dia cepat hilang ya, pudar ya. Oke, nah ini pantangannya ya, selain tetap ya. Kita jeda dulu Pak Alfian ya. Oh boleh, kebanyakan Akhwat, tadi biar pendengar juga bisa mencatat terus mengolah lagi, menganalisa lagi. Tadi itu obat-obatan untuk kolesterol ikhwan dan akhwat. Kalau yang sebelumnya adalah ramuan obat-obatan untuk penyakit diabetes tipe 2. Masih ada 2 lagi. Jadi sudah kolesterol, nanti asam urat, ada fatty liver ya. Jadi bagi Anda yang memang ketinggalan, Anda nanti bisa memutar kembali di YouTube Rasil TV. Baiklah ikhwan dan akhwat, kami akan jeda sejenak. Setelah nada takwa berikut, kami akan kembali ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda telah bersama kami dalam program Kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Anda bisa langsung datang ke Pak Alfian atau menghubungi nomornya di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Jika Anda bingung Rumah Sehat Indonesia di mana, langsung saja searching di Google Maps Rumah Sehat Indonesia Jalan Ruyung, itu saja, nanti langsung kedetek ya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bunda Emilda Palvian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, kalau terapi lintah itu yang diambil sama lintah itu darah kotornya ya Pak? Kalau darah rendah, apa masih bisa diterapi lintah atau harus dinormalkan dulu? Kemudian yang kedua, saya sering bikin teh campur jahe, perasan jeruk nipis dan kunyit, rasanya enak di badan, segar. Tapi karena saya darah rendah, efeknya suka agak keliengan Pak. Tapi mau ditambah garam gimana rasanya ya, tehnya tuh malah jadi asin. Selain garam, untuk penetralisir kunyitnya apa? Kalau nggak pakai kunyit, perih di lambung Pak Alfian. Terima kasih. Ya, pertanyaan dari dua ya. Jadi di antaranya apakah terapi lintah itu mengambil darah kotor, terus tadi itu HbA tensinya rendah, bagaimana dengan terapi lintah? Terus tadi nanya juga herbal, kalau misalnya pakai kunyit kan tensi rendah ya. Iya. Jadi lintah itu semua darah diambil. Jadi kita harus samakan persepsi ya, jangan sampai beredar terapis-terapis yang bilang, oh ini darah kotor yang diambil ya. Harus kita samakan persepsi dulu. Jadi darah itu, yang darah bersih itu yang dikatakan darah bersih ya. Darah yang kaya oksigen ya, darah yang kaya oksigen, yang mana darah itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, itu namanya darah bersih, darah yang kaya oksigen. Darah yang kotor itu maksudnya adalah darah yang miskin oksigen ya, yang darah dari tubuh balik lagi ke jantung yang melalui vena ya, tadi melalui arteri, sekarang dia balik lagi melalui vena. Jadi darah yang diambil dari bekam ya, dari lintah, itu semua darah ya. Nggak bisa dia ngambil, oh ini darah bersih, darah kotor, enggak ya. Tapi darah itu pasti mengandung ada kolesterolnya ya, ada asam uratnya ya, ada gulanya ya. Nah, dengan terapi lintah itu dia pertama mengencerkan darah, dia akan mengambil, pasti akan keambil ya. Kenapa pasti akan keambil? Karena kalau kita mau lihat orang yang varises saja lah, lebih cepatnya tanya, atau orang yang hematom ya, darahnya beku di bawah kulit, kasih lintah, pasti hematomnya akan biru-birunya ya, merah-merah itu akan hilang ya. Itu nyata ya, langsung ya. Jadi kita nggak usah lama-lama. Nah, atau varises tadi ya, habis terapi lintah, dia yang biru-biru itu akan memudar ya, akan memudar ya itu. Nah, terus yang kedua, saya sering bikin teh campur jahe, perasan jeruk nipis dan kunyit. Nah, memang kunyit itu untuk melapisin lambung, seger tadi ya, jeruk nipis sama jahe ya. Kalau bisa ganti jeruk lemon ya, karena jeruk nipis sama jahe itu kan sudah perih ke lambung dua-duanya, kunyitnya cuma satu ya. Usahakan kalau bisa jeruk lemon ya, jeruk lemon sama jahe ya. Tapi kalau memang tetap jeruk nipis, kunyitnya banyakin ya, karena tensinya rendah ya harus pakai garam ya, karena yang menaikkan tensi itu garam ya, kopi ya, kambing ya. Nah, yang lebih aman ya garam tetap ya, garam tetap aman ya, atau ya dosisnya berperkecil, yang kunyitnya tadi, tapi jahe sama jeruk nipis ganti jeruk lemon, jadi dia mengimbangi ya. Kasih madu
ya. Jadi dia akan mengimbangi, tapi jangan ada gula ya. Kalau orang diabetes nggak boleh madu ya. Nah, jadi bisa kita olah, bagaimanapun caranya bisa diolah. Atau bisa juga tambahkan kopi ya. Kopi-kopi bubuk itu tambahin sedikit atau sudah dicairkan ya, atau rendemin biji kopi ya, pasti tensinya naik. Nah, cuman kunyitnya agak banyak dikit karena kopi juga iritasi lambung ya. Atau bisa gunakan tambahan tapak liman ya. Tapak liman cuma susah dicari ya. Ini saya ada ya. Tapak liman, pasak bumi, pahit lagi ya. Atau ya habatus soda tambahin, cuma nggak enak juga rasanya. Ya bingung ya jadinya, supaya tesnya rasanya enak ya. Kalau memang nggak pikir rasa sih aman ya. Ya paling aman ya garam, atau kurangin dosisnya ya, jadi garamnya nggak begitu banyak ya. Atau ya sudah, nggak usah gunakan garam, tapi kunyitnya itu sedikit. Nah, ganti lemon ya, jangan jeruk nipis ya. Bisa diakal-akalin deh ya. Itu sebenarnya kalau kita bikin kopi habatus soda ya, minuman habatus soda itu enak sebenarnya, cuman ya bagi orang yang nggak biasa ya nggak enak rasanya ya. Itu baik Pak Alfian, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya ikhwan dan akhwat, ini dari Ibu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kolesterol, kalau herbal minumnya apa ya? Tapi saya suka seduh kunyit ketumbar pakai gula merah dikit, bagaimana Pak? Oke, kolesterol tadi sudah kita jawab ya, ada ramuannya. Nah, ramuan kolesterol tadi kita gunakan bawang putih 5 siung, seledri 1 genggam, temulawak 3 jari, kunyit 3 jari ya. Air 1 liter jadi 600 ml, minum 3 kali 200 ya. Bawang putih, seledri, temulawak, kunyit ya. Itu cukup untuk kolesterol ya. Tapi jangan lupa pantangan makan. Nah, tadi belum saya sebutkan. Pantangan makannya apa? Hindarin udang, kerang, cumi, kepiting ya, seafood lah ya. Terus sapi, kambing olahan ya, bebek, kuning telur ya, santan olahan ya, kacang tanah, keju, coklat, mentega, nasi uduk, gorengan, martabak ya, dan teman-temannya ya. Nah, kalau memang pengen kolesterolnya turun ya, saran olahraga, makanan direbus, dipepes, dikukus, dibakar atau pakai air fryer ya. Terus banyaki konsumsi buah dan sayur supaya seratnya banyak ya. Terus boleh juga minum perasan wortel dan tomat, tapi kalau ada lambung tambahin kunyit ya, karena tomat perih ke lambung ya. Oke, terima kasih. Jadi itu ada beberapa pantangan kolesterol nih kawan akhwat. Ada udang, ada kerang, ada cumi, ada kepiting, ada sapi, ada kambing olahan, ada bebek, kuning telur, santan olahan, kacang tanah, keju, coklat, mentega, nasi uduk, gorengan, martabak. Ini enak-enak semua Pak Alfian. Iya, makanya sarannya kan kasih ke Mas Agus saja. Ya. Baik. Orang yang mantang Mas Agus dikirimin gitu. Iya, amin. Ada Ibu Dharma di Bekasi Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, kalau untuk asam urat, terus kita sudah minum rebusan, salam juga sereh, tapi kok lama nggak turun-turun ya? Apa harus ditambahin atau bagaimana Pak Alfian? Nah, tadi memang belum sampai ke asam urat kita ya, karena tadi terlalu panjang ya, jadi sekalian aja ya. Jadi kalau untuk asam urat boleh daun salam ya, serai itu untuk antiinflamasi ya, jadi belum kena banget sebenarnya, masih kurang ya. Kalau dia yang susu misalnya, ini perempuan tadi ya? Iya. Susu misalnya masih 6, oke lah daun salam. Tapi kalau sudah nanam ke atas ya harus ada tambahan ya. Dan terus pantangan makannya ya, makan daun salam tapi masih juga melinjo, emping ya, kacang-kacangan ya, jeruan juga hajar ya, mau gimana ya, 4 sehat 5 sembarangan jadinya ya. Jadi bisa kita pakai formula ini ya. Jadi coba catat ya, sediakan pena dan kertas ya. Kita punya daun tempuyung ya, daun tempuyung. Kalau nggak tahu daun tempuyung, kita pakai kumis kucing deh. Kumis kucing tahu kayaknya ya, tempuyung nggak tahu ya. Kumis kucing ya, kita ganti ke daun kumis kucing. Kumis kucing tuh ya namanya kumis kucing, kayak kumis kucing ya bentuknya itu ya. Nah, dia pakai 2 gram ya, 2 gram. Terus secang, nah secang kemarin kita bikin ya,
secang ya, secang yang merah-merah kalau kulitnya direbus ya, enak banget itu kemarin ya. Habis sampai dibawa ke sana, Mas Anis tuh ngabisin tuh. Secang 5 gram ya. Terus daun kepel kita ganti dengan daun salam. Ya. Ya, gampang ya, daun salam. Kalau nggak ngerti daun kepel, daun salam ya. Kita ganti dengan daun salam 3 gram. Ya, temulawak 3 gram, kunyit 3 gram, meniran 3 gram. Ya. Nah, daun kumis kucing bisa menurunkan asam urat karena dia kencing diuretik. Ya, jadi purin kebuang. Secang bisa menghambat santin oksidase. Ya, santin oksidase itu yang membentuk purin pirimidin. Sama daun salam, ya sama itu tentunya. Nah, temulawak, kunyit itu hanya adisional, tambahan supaya nggak ke lambung, supaya enak rasanya. Meniran untuk tambahan juga supaya untuk stamina-nya dan kencing. Ya, kalau orang asam urat itu makanya banyak minum. Ya, purinnya pasti keluar dari air. Tapi kalau sudah tinggi, ya harus ditambahin dengan herbal. Nah, makanya saya suka kombinasi dengan terapi lintah biar cepat. Yang bengkak-bengkaknya itu kita kasih lintah, udah kempes langsung ya, langsung enak. Ya, tambahin herbal. Nah, terus satu lagi pantangan edukasinya. Jangan lupa pantangan. Nggak dipantang, saya minum ini Pak Alfian, tapi nggak sembuh-sembuh. Iyalah, tiap pagi makan kacang-kacangan, makan jeruan ya, pagi, siang, sore, malam lagi ya. Nah, pantangannya adalah sayuran hijau. Ya, kacang-kacangan, ya, kacang kedelai, tahu tempe itu hati-hati, banyak orang nggak tahu tahu tempe. Kalau tempe masih mending karena dia ada apa tuh namanya tuh, diapain Mas tempe itu Mas? Kok saya lupa jadinya. Kalau tahu kan langsung ya, kalau tempe itu kan di apa? Difermentasi ya, difermentasi ya. Nah, terus jeruan ya, jeruan ya pokoknya jeruan lah. Daging ya, emping, toge ya, ikan laut ya seperti sarden, tongkol, bandeng, bawal laut, teri dan lain-lain ya. Seafood, udang, kerang, cumi, kepiting ya. Lele ya. Nah, air tawar boleh semua kecuali lele ya. Ikan laut yang boleh tenggiri, salmon ya. Minuman, teh, kopi ya. Pete, jengkol ya. Nah, makanya pete itu banyak orang waktu itu di YouTube ya kalau nggak salah ya, rame banget. Pete bisa nyuci ginjal ya. Nah, kalau dia naik asam uratnya gimana nyuci ginjal ya? Malah jadi batu ya. Kalau batu intan, batu permanta boleh ya. Nah, makanya kalau kita mau lihat jurnal ya, biar lebih edukasi dan aman. Baik, Pak Alfian. Sarannya kita ganti dengan tanam sayurannya timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih, oyong ya. Usahakan banyak air putih ya, kalau bisa konsumsi tadi yang tadi daun salam ya, selain itu juga boleh ditambahin kumis kucing boleh ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kita sudah ada telepon yang masuk. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Ini Ibu Siti dari Bogor. Ya, Ibu, silakan Ibu pertanyaan. Ibu berumur 74 tahun, 4 bulan ini. Lalu di luar tema tidak apa-apa, Pak Ustadz, Mas Alfian. Di luar tema Ibu, malah sekarang ini sedang sering kram, kaki dari lutut ke atas, subhanallah sakitnya. Lalu apakah ini dari mata ikan yang sudah lama di bawah telapak kaki? Mohon pencerahannya, diucapkan banyak terima kasih. Herbalnya apa? Sebab Ibu tidak pernah makan pel-pel begitu, herbal terus. Baik, Ibu. Selalu mengikutinya. Iya, baik. Peserta. Saya nggak kedengeran ya, Mas Agus sampein ya. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu. Nggak kedengeran saya, Mas Agus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Terima kasih juga sudah menunggu dengan sabar pertanyaannya, karena tadi Pak Alfian sedang menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar. Jadi Ibu ini Pak Alfian punya mata kaki kalau tidak salah. Mohon maaf jika saya salah ya Bu, punya mata kaki penyakit mata ikan. Oh, mata ikan. Mata kaki orang punya semua. Makanya saya bingung mata kaki. Punya mata ikan, kemudian menjalar ke arah atas lututnya atau betisnya itu sering kram Pak Alfian. Nah, ini kira-kira ada obatnya nggak Pak Alfian? Bisa nggak diterapi lintah?
Ya bisa, mata ikan itu kan infeksi ya. Nah, Ah, ada pasien saya sampai kapalan ya. Nah, saya kasih lintah-lintah, ya alhamdulillah sembuh ya. mm-mm. Cuman ya memang kadang-kadang ya kumat lagi ya. Nah, jadi ya memang solusinya terapi lintah karena kalau obat tuh hanya apa ya? Menjaga aja ya, tetap juga nanti Mm-mm. mata ikan. Nah, biasanya Mm-mm. dikasih lintah sih alhamdulillah sama herbal Berapa ya. kali Pak Alfian untuk terapi lintahnya? Nah, kalau berapa kali kan tergantung timbulnya dia. Ya, nggak bisa Oh, kita oke. tentukan. Ya, Ah, nanti ah, kita terapi sudah sembuh, dia timbul lagi. Nah, kayak tadi ah, ah. ada pasien saya, dia abses, nanah terus ya keluar, pakai obat medis nggak sembuh-sembuh, terus kita terapi lintah dan herbal. Ya, alhamdulillah sembuh. Nah, tapi dia muncul lagi yang lain, ya tempat lain lagi, Hmm, karena hmm. belum bersih banget ya absesnya nanahnya. Itu. Ya. Baik Ibu, jadi insya Allah bisa diterapi lintah, langsung saja datang ke Pak Alfian atau nanti bisa mencatat nomor telepon Pak Alfian di akhir acara ya. Ada Ibu Tini Pak Alfian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Usia saya wabarakatuh. 58 tahun nih Pak Alfian. Sudah minum obat pengencer darah sejak 2009 karena divonis darah tinggi, kurang lebih 10 mg. Saat itu tensi saya 160/110, usianya 46 tahun saat itu. Setelah tensi normal, rutin minum yang 5 mg. Sudah 2 tahun ini menurut dokter saya ada varises dalam urat-uratnya tidak muncul. Yang mau saya tanyakan, kalau saya mau terapi lintah apakah perlu cek darah terlebih dahulu? Dan kedua, apakah saya harus stop dulu minum obat pengencer darah bila ingin terapi lintah? Terima kasih Pak Alfian. Oke, jadi kalau cek lab itu boleh aja ya, malah lebih enak kita before and after ya. Karena kan lebih meyakinkan, maksud saya itu nggak perlu saya ngomong, dia sebelumnya dia periksa lab, misalnya kolesterol tinggi ya, Ya. atau ada yang lain-lain lah misalnya. Nah, dia cek lab lagi kan sudah turun, nah itu lebih bagus ya. Tapi kalau nggak mau cek lab juga nggak masalah ya, karena keluhannya juga varises tadi ya, udah jelas ya. Jadi terjadi penyumbatan. Nah, makanya tensi itu bisa tinggi ya. Mungkin sebelumnya dia nggak tinggi ya, tapi setelah dia umur naiklah si tensi tadi. Kenapa? Ya, karena sudah banyak lumut di pembuluh darah tadi, ya sudah banyak sumbatan, ya. Nah, terbukti dengan varises tadi, ya terjadilah sumbatan di pembuluh darah vena, kartu venanya bermasalah. Nah, tensi tadi mestinya kan pembuluh darah kita tuh bersih, bagus ya, tidak ada lumut ya. Akhirnya terjadi plak. Plak itu akibatnya terjadi vasokonstriksi, menyempit pembuluh darah. Akhirnya jantung itu harus memompa darah ke seluruh tubuh, harus tinggi tekarannya karena tadi banyak lumutnya. Nah, makanya caranya apa? Ya, lumut tadi kita bersihkan ya, ibaratkan lumut ya, plak tadi ya. Terus kita pantangan makan ya, terus kita kasih herbal. Nanti insya Allah turun tensinya. Tidak usah makan obat seumur hidup. Tapi perlahan-lahan kita lepas. Karena herbal sifatnya pelan. Ya, setelah dia bagus, ya tekanan tensinya bagus, turun. Nah, kita kurangin dulu dosis obatnya nanti. Ya. Nah, untuk tadi apa tadi? Oh, dia tadi minum pengencer ya. Nggak ada masalah, karena pasien saya juga datang ke sini, apalagi jantung ya, jantung tuh kadang-kadang dua ya pengencer, yang ada clopidogrel ya, ada aspilet ya, terus juga orang stroke pasti makan pengencer ya, orang kolesterol, orang yang triglyceridnya tinggi pasti makan pengencer, tidak ada masalah. Yang penting dia tidak ada penyakit hemofili ya, yang darahnya tidak bisa berhenti ya, talasemi ya, trombositnya rendah ya, itu nggak boleh ya. Selama dia makan pengencer, dia normal, tidak ada masalah, dia akan berhenti ya. Memang dia lebih lama dibandingkan orang yang tidak makan pengencer, itu aja ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Tini, semoga terjawab ya. Kemudian dari Ibu Tini, Pak Alfian, pertanyaan terakhir dari Ibu Hani. Assalamualaikum Pak Alfian. Untuk orang yang kadar kolesterolnya agak tinggi, apakah masih diperbolehkan mengkonsumsi telur? Kalau Untuk putih telur sayur-sayuran, apakah ada yang harus dipantang? Oke, kalau hanya putih telur boleh ya, tapi kalau kuningnya jangan, karena kuningnya itu naik kolesterol. Nah, kuningnya kasih aja ke Mas Agus, biarin aja dia kolesterol ya. Nggak bisa kita kasih kucing. Kucing itu bagus bulunya kalau dikasih kuning telur ya. Jadi kucing itu kalau mau bulunya nggak cepet copot ya,
ya pengalaman saya ya, kasih kuning telur di makanannya. Jadi dia bulunya nggak cepet copot. Ya tapi saya nggak pernah studi ya, apakah kucing kalau makan kuning telur terus dia kolesterol ya, saya nggak tahu ya, belum pernah studinya ya. Ini hanya pengalaman pribadi ya. Tapi bulunya bagus, nggak cepet copot ya. Jadi putihnya kita makan, kuningnya kasih kucing aja. Ya makanya baguslah miara kucing. Untung saya ada miara kucing di sini ya. Ya jadi bisa kasih ke dia. Karena kalau ke orang kasihan Mas, kalau anak di bawah 17 tahun masih aman. Tapi kalau sudah naik ke atas 17 tahun dia akan menumpuk lama-lama ya. Kita mau kasih ke anak juga kasihan kan, gitu kan? Kasih ke karyawan kasihan juga, nanti dia kolesterol. Ya, itu. Baik Pak Alfian, satu pertanyaan lagi Pak Alfian ya. Ini langsung ditutup saja dengan kesimpulan. Pak Alfian, bagaimana mengatasi masalah prostat? Apa saya harus konsumsi bengkoang tiap hari? Prostat bukan bengkoang ya. Prostat itu pembengkakan ya. Nah, prostat itu bisa menekan saluran kencing kalau dia bengkak ya. Bisa juga ngelos dia ya. Nah, prostat itu gunakan antioksidan tinggi ya, atau tomat direbus ya. Tomat direbus itu kan ada likopennya. Nah, itu boleh dikonsumsi di blender. Tapi kalau ada mah tambahin kunyit. Atau gunakan biji anggur ya, atau labu parang ya, direbus diminum. Nah, itu untuk prostat ya. Prostat itu menggunakan antioksidan tinggi supaya inflamasinya dia bagus, dia membaik ya itu. Jadi bukan menggunakan bengkuang. Bengkuang itu untuk kulit bagus ya, beda ya, arahnya beda ya. Oke. Baik Pak Alfian, terima kasih. Langsung saja dengan kesimpulan Pak Alfian. Oke, kita kesimpulan ya. Jadi tadi kita sudah bahas ya, memang nggak selesai sampai habis, tapi lumayan lah ya. Jadi kita tadi bicara dengan benefit of leech therapy, tadi kurang off-nya ya, benefit of leech therapy. Jadi manfaat terapi lintah. Nah, ternyata terapi lintah ini bisa membantu untuk masalah pembuluh darah. Misalnya tadi kolesterol, asam urat, gula, hipertensi ya, jantung, stroke, eksim ya. Tadi juga ada mata ikan ya, ada glukoma ya, ada varises ya, bermacam-macam, porikokel. Pokoknya intinya masalah pembuluh darah ya. Tapi kalau memang masalah dia tulang atau saraf kejepit, itu harus kita benarkan posisinya ya, itu beda lagi arahnya. Nah, herbal itu membantu untuk mempercepat ya, pelengkap, komplementer ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan tadi ya mungkin bisa dicatat, disebarkan ke yang lain biar dapat multi level pahala ya. Oke, Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Alfian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian sudah jumpa kita